Jumpa lagi di kebaktian sekolah minggu ya. Ibu Wawa harap kalian sehat semua ya. Ibu Wawa salut kalian tetap setia mengikuti di kebaktian online ya. Anak-anak Tuhan yang setia ya. Yuk kita mau mulai kebaktian kita hari ini. Sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Masih ingat kan nyanyinya ya? Yesus sayang semua. Bisa kan? Yesus sayang semua. Bisa ya? Nanti kalian ikutin sama-sama nyanyi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang semua. Ya, kita mau persiapkan berdoa. Kita nyanyi dulu Hormat bagi Allah Bapa. Dengan sikap berdoa ya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiadanya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiadanya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiadanya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiadanya yang esa. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Ya, berdoa, berbicara kepada Tuhan Yesus ya. Yuk. Semuanya berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memelihara kami 1 minggu lamanya. Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan juga sudah berikan buat kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan juga buat kami. Terima kasih untuk semua yang telah kami terima. Tuhan, saatnya kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh duduk diam. Tuhan berikan hikmat kepada kami semua, untuk dapat mengerti, dapat mengikuti kebaktian ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, yuk kita nyanyi lagi ya. Kita lanjut nyanyinya, Anak Allah, Yesus namanya. Bisa kan? Masih ingat? Ya, yuk sama-sama kita nyanyi ya. Sama-sama ya, Anak Allah, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Yesus bangkit, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita lagi. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku. Yesus bangkit, membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pedang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Nani. Sebelumnya kita nyanyi firman Tuhan ku dengar. Ya, kita persiapkan hati kita supaya kita dapat mendengar firman Tuhan
dengan benar. Tuhan yang memberi hikmat buat kami, ya, buat kita semua, supaya kalian benar-benar menjadi anak Tuhan yang setia. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Shalom anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan Ibu Nani dalam ibadah Sekolah Minggu Kelas Khusus Gereja Kristus Ketapang. Mari kita akan mulai firman Tuhan pada hari ini. Sebelumnya, baiklah kita berdoa dulu. Tolong semuanya lipat tangan, tundukkan kepala dan pejamkan matamu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kemurahan Tuhan yang memberikan kami kerinduan untuk mau mengikuti ibadah. Dan biarlah setiap kami yang sudah siap mendengar firman Tuhan diberikan kemampuan, pemahaman, dan pengertian untuk boleh mengerti akan firman yang kami dengar. Dan Tuhan juga sembunyikan dia di balik salib-Mu, supaya setiap kata yang keluar dari mulutnya boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, Ibu Nani mau tanya dulu ya sebelum kita mulai. Apakah kalian pernah merasa sedih sekali atau takut yang luar biasa? Pernah? Nah, hal ini juga dialami oleh Tuhan Yesus. Sebagai manusia yang lahir di dunia ini, Tuhan Yesus juga mengalami semua yang kita alami. Nah, firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 22 ayat 39 sampai 53. Nah, cerita ini menceritakan tentang Tuhan Yesus yang berdoa di Taman Getsemani. Juga ada di dalam Matius 26 ayat 36 sampai 56. Nah, kita akan mulai. Minggu lalu kita sudah mendengar cerita tentang perjamuan terakhir, ya. Nah, setelah itu Tuhan Yesus pergi keluar kota. Ia menuju ke Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga ikut bersama Tuhan Yesus. Setelah tiba di Taman Getsemani, di dalam ayat 40, Yesus berkata,
berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Lalu Yesus membawa 3 orang muridnya untuk menemaninya. Dalam Matius 26 ayat 38, Yesus berkata, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Lalu Yesus menjauhkan diri dari mereka beberapa langkah. Dia berlutut dan mulai berdoa. Dalam doanya dia berkata, "Ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu-lah yang terjadi." Ayat ini ada di dalam Lukas 22 ayat 42. Ya, sebagai manusia Yesus merasa sangat takut. Bahkan Alkitab menulis Tuhan Yesus tuh sampai gemetar karena dia tahu sebentar lagi dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Setelah berdoa, Tuhan Yesus kembali kepada murid-muridnya. Dia mendapati mereka sedang tertidur. Yesus berkata kepada mereka, khususnya kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berdoalah dan berjaga-jagalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian Yesus kembali berdoa lagi. Dan ketika Yesus menjumpai murid-muridnya, terlihat mereka tertidur lagi. Sebab mata mereka sudah berat. Mereka terlalu letih, capek, dan tidak dapat menahan ngantuk. Yesus membiarkan mereka di situ. Lalu dia pergi lagi untuk berdoa yang ketiga kalinya. Yesus berdoa sampai gemetar. Dia tahu sebentar lagi dia harus mati. Saat itu Yesus yang takut juga mengeluarkan peluh, firman Tuhan katakan. Peluh itu apa, anak-anakku? Iya, keringat. Peluhnya itu sampai seperti tetesan darah. Ya, dia bilang lagi, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Nah, doa yang sama berulang diucapkannya. Sesudah itu, Yesus menghampiri murid-muridnya dan katanya, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang berdosa." Lalu Yesus berkata lagi, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Belum selesai Yesus berkata, tiba-tiba serombongan besar orang datang. Mereka membawa pedang, mereka membawa pentung. Dan yang mengejutkan adalah di antara mereka ada seorang murid dari 12 murid Tuhan Yesus itu. Kalian tahu nggak siapa? Iya, Yudas Iskariot. Dia maju ke depan dan dia mencium Yesus. Biasanya kalau mama atau papa mencium kita, itu artinya mereka mencintai kita, mengasihi kita. Atau kalau kita mencium adik kita, itu artinya kita sayang sama adik kita. Tetapi tidak dengan Yudas Iskariot.
Yudas Iskariot mencium Tuhan Yesus hanyalah sebagai tanda bahwa orang yang diciumnya itu adalah Yesus yang harus mereka tangkap. Katanya Yudas kepada Tuhan Yesus pada waktu itu, "Salam, Rabi." Rabi artinya guru, ya. Yudas katakan sambil mencium pipinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Yesus tahu muridnya ini, Yudas Iskariot, telah mengkhianatinya. Yudas telah menjual Tuhan Yesus. Orang banyak itu segera maju untuk menangkap Yesus. Pada saat yang bersamaan, Petrus juga maju. Petrus yang dikenal sebagai murid Tuhan Yesus yang paling berani, maju menghunuskan pedangnya. Bahkan pedangnya mengenai telinga salah satu dari seorang hamba imam besar sampai putus telinganya. Tapi Yesus menghadangnya dan berkata, "Masukkan pedang itu kembali ke sarungnya. Atau kau sangka aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia mengirimkan lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?" Kalau menurut kalian bisa nggak? Mampu nggak? Tuhan Yesus minta tolong kepada Bapaknya untuk mengirimkan bala malaikat membantu dia. Bisa. Tetapi kalau hal itu terjadi, maka semua yang tertulis di dalam kitab suci ini tidak akan tergenapi. Semua itu memang harus terjadi. Yesus harus ditangkap, Yesus harus disalibkan, dan Yesus harus mati di kayu salib. Untuk apa? Iya, untuk menebus semua dosa kita. Karena Yesus sangat mengasihi kita. Bahkan Tuhan Yesus masih sempat menempelkan kembali telinga dari hamba imam besar yang terputus. Itulah Yesus Tuhan kita. Dia sangat penuh kasih, bahkan dalam situasi yang seperti itu. Tuhan Yesus rela disalib karena dia sangat mengasihi kita dan dia tahu hanya oleh darahnya lah dosa kita bisa dihapuskan. Jadi ada beberapa hal yang kita dapatkan dari pelajaran firman Tuhan pada hari ini, yaitu kita harus meneladani Tuhan Yesus. Kalau kita sedang ada masalah, kita dalam kesulitan, kita dalam kesedihan, kita harus berdoa seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga datang kepada Bapa yang di surga, ya. Dan juga tidak apa-apa kalau kita berdoa yang sama, bahkan berulang-ulang. Karena Tuhan Yesus pun demikian. Ya. Kita juga belajar satu hal lagi, bahwa tidak semua permohonan kita dikabulkan. Kenapa? Karena rencana Tuhan bagi kita jauh lebih baik. Kita boleh meminta kepada Tuhan, namun kita tetap harus berserah. Kehendak Tuhanlah yang jadi, bukan kehendak kita. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dia akan memberikan yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta. Ya. Oke. Ayat hafalan kita masih seperti minggu lalu. Dari mana anak-anak? Iya, dari Yohanes 11 ayat 25. Bunyinya bagaimana? Akulah kebangkitan dan hidup. Yesuslah kebangkitan dan hidup. Yesus memang harus mati. Dia harus disalib.
tapi dia bangkit dan hidup. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman kita yang sudah hafal ayat ini. Yuk, kita saksikan bersama. Ya. Yohanes 11 ayat 25. Awalah agama kita dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Bagaimana? Mereka hebat ya? Kalian yang belum menghafal boleh menyusul minggu depan. Oke? Selesai sudah firman Tuhan kali ini. Jadi, yang harus kalian ingat adalah Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kedua, kalau kita sedang ada dalam kesulitan, sedih, kita harus datang kepada Tuhan melalui doa. Yang ketiga, kalau kita berdoa, akhirilah dengan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Ya, mari kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa. Lipatkan tanganmu, tundukkan kepalamu, dan pejamkan matamu. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman-Mu. Kami belajar dan mengetahui bahwa sungguh Tuhan mengasihi kami. Tuhan mau menderita, Tuhan mau merasakan sakit yang luar biasa hanya karena untuk menebus dosa-dosa kami. Biarlah Tuhan juga mau mengampuni segala kesalahan yang kami perbuat ini ya Bapa, supaya kami senantiasa layak menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Tuhan, kami juga tahu bahwa kalau kami dalam kesulitan, kalau kami dalam kesedihan, kami harus datang hanya kepada Tuhan Yesus saja. Dan kami juga tahu ya Bapa, Engkau yang mengerti kami, Engkau yang mengasihi kami, akan memberikan jauh dari apa yang kami minta. Lebih baik adanya. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seru doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Yesus sahabatku, besar ya kasih-Mu, sahabat.
siapkan diri kita mau menyatakan pengakuan iman percaya. Oke, siap ya? Yuk berdiri semuanya. Ibu Wawa tunggu ya. 1, 2, 3. Sudah bangkit? Berdiri? Yuk, kita sama-sama ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosaku. Aku percaya kepada Roh Kudus yang menuntun hidupku. Ya, lanjut kita yel-yel sekolah minggu. Masih ingat ya? Sama-sama, yuk semangat. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes. Ya, keren. Saatnya kita mau memberi persembahan. Seperti biasa ya, setiap minggu kalau ada yang mau transfer silahkan ya. Tapi kalau mau kumpulin di dalam amplop ya, beri Tuhan yang terbaik. Sebelumnya kita nyanyi Aku Diberkati. Yuk sama-sama nyanyi ya. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, juga kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman yang kami tabur boleh kami tanam dan kami boleh mengerti dan kami boleh terapkan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami percaya
Tuhan tetap menyertai keluarga kami. Untuk berkat, untuk kesehatan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ya, sampai jumpa minggu depan.